Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita ikuti pidato peringatan hari lahir Jamiah Nahdlatul Ulama ke-101 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus dengan mengangkat tema memacu kinerja mengawal kemenangan Indonesia bersama yang terhormat Bapak Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud PhD. Kepada beliau kami persilakan. Wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi amma ba'd. Sambil nenggo komputer teknisi nyuwun sewu supados wektalipun hemat kula langsung mawon mukadimah. Pertama tentu Al Mukarram yang terhormat Romo Kiai Haji Suriah NU kita, Kiai Haji Ulil Absor, Kabupaten Auhus Albab, itu menunjukkan bahwa saya sudah profesor. Memang harus begitu, apalagi profesor sudah lama banget. Profesornya itu tahun 2003. Sekarang ini sudah berapa? 2024. Ya. Dan sudah lebih dari 14 tahun pejabat pusat. Jadi terlalu lama profesor dipakai, jadi lupa. Tapi kalau penghormatan, kalau kemudian nilai tidak bakal lupa, ya langsung ketemu. Tapi kalau nama itu biasa memang suka lupa. Ya. Jadi bukan karena sengaja. Ya. Jangankan jarang ketemu kita, jarang silaturahim. Yang ketemu tiap hari aja lupa, HP saya lupa. Itu baru sekali seumur hidup saya lupa, ke Kudus ini nggak bawa HP. HP saya tertinggal di Jakarta. Malah tadinya saya salahkan anak saya, loh kamu bantu saya sekali kok malah lupa bawa HP saya. Bukan salah papa sendiri, papa meninggalkan HP di mobil katanya. Jadi salah saya akhirnya. Ya. Itu ciri-ciri profesor kados ngoten nyuwun sewu, cerita padanya. Ya. Tentu para pengurus Tamidiyah, KH Masitoh, malah ingatnya nama akhirnya, nama awalnya lupa, ya Hasrofi, rencang lama saya yang juga ketua panitia, Mas Haji Hajar Nugroho, ya. Kemudian ada teman-teman di sini lama ya, ada Yai Sanusi, ada juga yang jemput saya kemarin dari KBK Semarang, ya. Ini Mas Saniman, yang orangnya memang seniman. Kemudian tentu Mas Mahfud yang juga menemani di sana dari Semarang. Semua romo-romo kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, dan juga para bunyai, para pengurus muslimat, fatayat, ya, yang satu alumni dengan saya, Banat ini. Saya adalah alumni Banat tahun 66, TK Banat. Jadi memang banyak hubungan saya dengan Banat ini. Sehingga kalau nggak datang ya sangat sayang. NO sudah tepat, ya NO, Pak Asrofi, Pak Fajar menggunakan tempat di Banat ini sangat tepat. Yang saya dengar kemarin kan saya di Semarang. Loh acaranya kok nggak di JHK Prof, bilang gitu. Saya mampir ke Wali Songo Semarang dulu. Ya panitia menempatkan di Banat. Ya, menempatkan di Banat gitu ya. Bagi saya pas banget karena saya alumni Banat, ibu kandung saya almarhum juga dulu dari Banat, ya. Kemenakan saya, ini yang jarang tahu. Kemenakan saya yang sekarang ada di Amerika, sedang S3 alumni Aliyah Banat. Yang mengikuti jejak saya ke Amerika dulu adalah bawa istri, bawa 2 anak. Sekarang kemenakan saya nggak mau kalah. Bawa anaknya 1 dan bawa suaminya. Jadi suaminya yang dibawa, bukan dia ini. Itu kemenakan saya, alumni Aliyah Banat. Jangan-jangan ada anak Aliyah sini yang belum tahu. Namanya Dini Hajar Rohmah. Ya. Anaknya Mbak Nung, adik kandung saya. Ya. Itu sekarang di Virginia. Ya, saya sudah pernah ke sana. Sekarang sudah setahun lebih, kurang lebih. Ngambil S3, sambil kerja di sana dan sambil kuliah. Insya Allah tidak akan hilang Banatnya. Sama dengan saya tidak hilang NU Kudus saya, pesantren saya. Ya.
itu justru semakin kuat ya. Itu pertama yang saya ingin pendahuluan. Yang kedua, saya ingin mendukung, menggarisbawahi hal yang sangat penting. Tadi saya sampaikan oleh Mas Bupati, meskipun Mas Bupati sudah tidak ada di ini, ya. Beliau itu kebetulan ayah kandungnya dulu yang bimbing disertasi saya, almarhum Pak Habib Toha, ya. Meskipun beliau senior saya, tapi beliau yang bimbing disertasinya saya di UIN Jogja. Beliau dalam keadaan sakit sembuh, saya bimbing sampai selesai disertasinya, terus ujian disertasi saya dampingi, ya. Rektornya masih ingat Pak Hasyim Asa, Pak Musa Asari gitu, baru sembuh dari stroke. Rektornya saya takuti dulu karena saya sebagai pembimbing, saya bilang Pak Rektor udah tahu kan keadaan yang mau diuji ini kan bimbingan saya bilang itu, sakit sembuh. Nanti kalau habis ujian ada apa tanggung jawab sampean, saya bilang itu. Saya ancam dulu sebelum ujian ini di dalam forum kecil. Terus gimana? Usul Prof. Rahman gimana? Usul saya sekarang juga datangkan dokter mendampingi, saya bilang gitu. Akhirnya ujian didampingi dokter dan alhamdulillah sampai selesai dinyatakan lulus dan tidak ada sakit apa-apa. Seperti itu ya. Ya, meninggalnya bukan karena ujian itu. Ya. Alhamdulillah selesai sampai ayahnya Pak Bupati ini. Sehingga kami memang dekat dengan keluarga, sebentar lagi gitu ya. Dengan keluarga Pak Bupati ini, dengan ayahnya almarhum, dengan istrinya juga. Istrinya 2 anak buah saya di Diklat Kemenak. Sebelum Pak Bupati ini dipindah ke Dikbud gitu. Ya. Jadi alhamdulillah saya kira Kudus ini pas punya bupati harus harus saling mendukung. Terus mendukung, apalagi beliau kan tidak selamanya. Beliau sementara yang setahun ya waktunya. Jadi harus dimaksimalkan hal yang baik. Termasuk tadi saya ingin mendukung pengusulan untuk KHR Asnawi sebagai pahlawan bangsa kita, nasional kita. Itu harus didukung. Saya ingin ingat, maka langsung saya sebut dulu sebagai pendahuluan ini. Mumpung ada Pak Rektor, ini Pak Rektor namanya sama dengan saya, tidak perjanjian namanya sama. Tentu akhir last name-nya beda ya. Jadi mumpung ada beliau ikut mengawal, Prof. Kasdi, dan juga ada Ketua NU ikut mengawal ya, pengurus NU dan juga Pak Tayat. Yakni mari kita dukung. Nanti terutama kalau dari UIN YN kan dokumen naskahnya itu kalau ada yang kurang. Nah, saya ingin menambahkan secara konkret ya tentang KHR Asnawi. Saya tambahkan dokumennya ya, yang insya Allah memperkuat bukan memperlemah supaya cepat itu prosesnya sebagai naskah akademiknya. Tolong dilampirkan nanti 3 tulisan dari saya. Yang satu aslinya bahasa Inggris, disertasi, yang itu ada kolom khusus 1 chapter tentang Mbak Asnawi dalam bahasa Inggris. Di salah satu kampus yang terbaik di Amerika, namanya UCLA, ya, yang dulu salah satu politisi intelektual Kudus juga pernah ke sana, tapi hanya 6 bulan, almarhum Sumanjit pernah di kampus itu juga, saya baca-baca di kampus saya di komputer sana, ya, itu di UCLA, disertasi saya salah satu keterangan tentang KHR Asnawi, jadi insya Allah itu sudah standar internasional dalam bahasa Inggris, bisa dilampirkan tambahan, ya. Yang kedua, setelah dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh mahasiswa pasca saya. Yang diterjemahkan bukan saya, tapi mahasiswa Indonesia. Alhamdulillah terbit di Jogja. Tapi kemudian saya belum puas terbitnya di Jogja, akhirnya terbit di Jakarta dalam bahasa Indonesia. Itu juga bisa menjadi lampiran juga nanti untuk memperkuat. Ya. Karena itu lampiran ada keterangan yang cukup detail tentang KHR Asnawi. Yang terakhir, tahun 2013, alhamdulillah, disertasi ini bisa dibaca di masyarakat Arab, ya, karena kami terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi sekarang terbit dalam 3 bahasa. Nah itu kan untuk memperkuat, ya, dokumen naskah akademik mengenai KHR Asnawi sebagai bapak kita ya, bapak perjuangan kita, nasional kita. Mudah-mudahan. Jadi dengan doa Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan itu makbul dan itu langkah yang luar biasa dari masyarakat kita di Kudus ini, amin, Allahumma amin. Nah itu pendahuluan yang agak serius. Sekarang yang tidak serius ya, yang tidak serius. Sekarang ada sudah jam 3:30 ya. Apakah kira-kira diizinkan kalau saya bicara sampai jam 4 gitu? Nanti kalau jam 4 insya Allah belum selesai, kita diskusi tentunya ya.
ada waktu gitu ya. Jadi kira-kira bersabar Bapak Ibu kalau saya matur sekitar sampai jam 4. Ya, baik. Kalau tadi serius sekali lagi, sekarang yang tidak terlalu serius. Yang tidak terlalu serius saya aturkan terima kasih pada panitia yang undang saya jauh-jauh ya. Meskipun saya asli Banat tadi kan. Asli Banat, berhubungan dengan Banat banyak, tapi memang tinggalnya sampai sekarang masih di Jakarta. Meskipun status saya adalah guru besar di UIN Wali Songo Semarang. Tapi kalau nguji disertasi ngajar ya lebih sering pakai Zoom saja seperti Pak Bupati tadi, lebih banyak begitu gitu. Jadi alhamdulillah bisa silaturahim darat ini karena panitia, karena PCNO ya, termasuk yang panitia inti adalah Mas Fajar. Nah kalau saya minta menilai, karena saya ini banyakkan tugas saya menilai, karena sudah senior ya, dan dianggap pengalamannya banyak, maka lebih banyak tugasnya itu menilai, termasuk menilai calon rektor. Beliau ini Prof. Abdurrahman Kasdi, termasuk periode kami yang menilai ya. Itu banyak menilai, termasuk kalau sekarang saya disuruh menilai panitia, gimana panitianya gitu. Kan soalnya tugasnya banyak menilai. Saya kalau diminta harus menilai, kepanitiaannya sempurna. Dia Mas Fajar langsung gini sih Mas, langsung gini sih. Tapi ya nggak lucu kalau hanya sempurna saja, ada sih kekurangan. Manusia itu kan pasti ada kekurangannya, pasti. Sangat sempurna karena saya diberi fasilitas dari Jakarta ke Semarang, bebas mau naik apa aja, Mas Rahman itu kan teman baik ya. Saya pilih kereta, maka kemarin naik kereta, alhamdulillah bisa subuhan di Semarang. Karena sebelum subuh udah sampai Semarang, berangkat jam 22.30 malam dari Gambir, itu sebelum jam 4 sudah masuk Semarang. On time, itu luar biasanya KAI ya. KAI kereta api Indonesia itu sekarang tidak kalah dengan kereta api luar negeri. Anak kandung saya yang ketiga, Medina Janeta Rahman, dengan suaminya, mantu saya namanya Gilang, ya, itu keduanya lulusan IC Serpong, madrasah. Ini sudah lama di Inggris. Nah, saya ajak diskusi, bagus mana kereta Inggris sama kereta KAI kita. Saja berdebat itu dalam grup keluarga. Saya mempertahankan KAI Indonesia lebih bagus gitu. Nah, mereka setuju dengan berbagai nilai. Karena saya juga sudah mengalami. Kemarin Pak Dr. Said saya ajak ke Inggris juga ikut menikmati naik kereta juga. Ternyata nggak kalah KAI kita dengan Inggris gitu loh. Nah, saya ingin mengatakan nanti guyon saya bahwa KAI kita itu mengalahkan kepanitiaannya Mas Fajar. Nanti saya akan bilang gitu ceritanya. Apa buktinya? Buktinya ya semuanya sempurna saya katakan kepanitiaan Mas Fajar kecuali satu karena dia kurangnya tadi. Panitia termasuk berani udah janjian tadi pagi dengan saya. Tadi saya diajak sarapan. Padahal saya udah dapat sarapan dari hotel. Nah, itu juga fasilitas lain. Disuruh milih hotel mana Mas, Gripta atau mana? Saya milih Home saja. Karena saya bisa subuhan di situ ya, dan banyak kuliner kalau kelaparan di situ, sehingga saya milih Hotel Homes gitu kan. Nah tadi pagi Mas Fajar dengan Pak Dr. Said ngajak sarapan saya, dan udah janjian nanti ya disebut jam 12 ya gitu janjiannya. Oke, saya anggap berani karena sudah jelas kan informasi komunikasi jam 12. Nah saya tipe orang yang dari sejak lahir karena lulusan Banat gitu, itu selalu on time saya. Disuruh orang tua apa tidak on time. Jam 12. Malah udah guyon, wah jam 12 ya harus sholat duhur dulu Mas, saya bilang gitu. Mas Fajar mengatakan, ya Mas Rahman bisa jamak dulu, saya bilang. Ya kecuali tidak bisa jima, saya bilang gitu. Karena sendirian. Nah, waktu 12 memang sudah duhur, alhamdulillah saya sudah selesai sholat. Saya terang dikit, saya merasa berdosa. Wah saya turun jam 12, lewat 5 menit. Saya merasa berdosa, ini pasti kasihan panitia nunggu. Ternyata sampai jam 1 belum datang di lobi. Maka tadi kalah sama KAI Kereta Api Indonesia ya. Karena KAI itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya minute counts, 1 menit aja dihitung gitu. Atau kalau di barat di Jepang itu second counts, 1 detik aja dihitung. Ini penting untuk mengarahkan ke sini nih. Gunakan
temanya memacu kinerja, ya. Kita bicara itu, mengawal kemenangan Indonesia termasuk waktu tadi. Memacu kinerja. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya memacu itu to spur, S-P-U-R, to spur atau to drive. Kinerja itu performance. Ini yang bahasa Inggrisnya saya, nanti yang bahasa Arabnya Prof kita LC. Pak Rektor yang bahasa Arabnya. Kan beliau LC. Tapi jangan dipelesetkan LC dari lulusan COVID. Beliau asli kalau LC-nya Timur Tengah. Kalau yang lain lulusan COVID kebanyakan ya. Itu bahasa Inggrisnya to spur performance atau achievement. Supaya jelas artinya. Atau semakin nggak jelas ya. Itu memacu kinerja. Nah yang lebih penting lagi mengawal kemenangan Indonesia ini dari panitia. Jadi panitia udah ngarang harus dihargai. Maksudnya apa? Yang penting mengawal, to guard, to safeguard, mengawal. Mengawal apa? The victory of Indonesia, kemenangan Indonesia. Nah, yang terakhir itu penting sekali, intinya adalah menuju tahun 2045 kan Indonesia emas ya. Dan kemenangan sampai detik ini belum ada tanda-tanda kemenangan. Badmintonnya kalah, bulu tangkisnya kalah, sepak bolanya kalah melulu ya kan. Kalau waktu saya remaja masih bangga punya tetangga Rudi Hartono, Lim Swee King, masih bangga. Sekarang nggak denger lagi aja. Main di Jakarta aja yang menang hanya 1 dari sekian belas calon kita gitu. Jadi tanda-tanda menang ini masih jauh. Kemenangan Indonesia, the victory of Indonesia. Nah ini menjadi penting bagi kita untuk mengawal itu. Kalau mau maju kinerjanya saya percaya di Kudus. Ya, karena kita punya Gus Jigang itu kan ya. Kerja itu menjadi sangat percaya, Kudus itu luar biasa. Tapi kemudian kemenangan ini yang sulit. Maka itu menjadi tugas kita, bagaimana kita memastikan apa yang kita lakukan itu menjadi berkah betul. Ya, itu tentu harus ada keseimbangan antara dzikir kita dengan fikir, ya, dengan Al-Quran tadi sudah disampaikan Romo, ya, kemudian antara kerja kita dengan ibadah kita, ya itu harus seimbang semua. Itu barangkali sebagai pendahuluannya dan saya ada beberapa bukan tayangan ya. Pertama karena ini kan kita jarang ketemu dan banyak yang belum kenal juga. Meskipun kalau yang seumur-umur ada beberapa yang sudah kenal, izinkan saya pertama menyampaikan CV umum juga ini ya. Nanti setelah itu ada tayangan sedikit. Mohon disampaikan sedikit. Hanya berapa menit saja.
Baik, Nyon Sewu. Insya Allah singkat-singkat saja saya ajak untuk memulai mukadimah pengajian kita ini sesuai dengan harapkan sesuai tema yang kita harapkan ya. Dalam rangka peringatan 101 adalah kita ini. Pertama yang saya ingin mengajak semuanya adalah bahwa kita ini harus tidak lupa ya, kata kunci dalam dunia kita, dunia pesantren NU kita, yakni yang berbunyi fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha birrijali falahu. Ini juga saya kutip dalam disertasi saya juga yang aslinya sekali dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini menunjukkan ajaran ini pentingnya di lingkungan kita adalah tashabbuh, modeling, beruswatun hasanah. Al-Quran sendiri kan ngajak kita mengikuti uswatun hasanah Nabi Muhammad, karena Nabi adalah uswatun hasanah. Nah, kita umat Islam itu paling nggak punya dua model di Jawa ini. Pertama model universal yang semua muslim seluruh dunia, baik yang di barat, di timur tengah, di Indonesia, itu adalah ikut persis yang diajarkan Nabi besar Muhammad. Maka itu namanya universal model. Tapi Indonesia, apalagi di Jawa ini unik. Tidak hanya punya universal model. Kita punya yang namanya adalah semacam, kalau istilah sini saya sebut sebagai domestic model. Model yang domestik. Siapa sih yang nggak ikut Wali Songo gitu? Ya, yang sangat kuat di pantura kita. Wabil khusus Demak, Kudus ini kan sangat kuat sekali. Tradisi berwali songo kita, maka itu kita sebut sebagai domestic model. Kita mengikuti. Ini nggak kita ragukan, ya kita semua adalah pengikut Nabi, pengikut wali songo, ya pengikut para kiai kita, ya yang sekali lagi itu kita lestarikan di mana saja, kapan saja, ya. Di mana saja kami yang apalagi yang di luar kota, di luar negeri aja kami masih mengikuti cara-cara berwali songo itu. Ya. Ini menjadi catatan kita pertama ya. Maka ini pernah saya sampaikan juga dalam forum dulu tahun 2016 mengulang ya. Izinkan kata-kata kunci yang saya ingin share supaya saya tidak panjang menyampaikannya. Berikutnya yang saya ingin mengajak adalah tentang kata-kata ini fatwa penting ini. Saya fatwa penting yang pernah saya ambil. Mohon maaf, sabar dikit tapi insya Allah nanti nyampe. Caranya ngambil ini gimana ya? Belum ketemu ya. Itu langsung aja saya skip, nggak ketemu di sini. Saya langsung aja ke pengantar. Karena belum ketemu saya langsung aja. Persoalan kita Bapak Ibu sekalian itu adalah persoalan ketidakseimbangan ya. Banyak orang yang pintar ngomong tapi tidak melakukan apa-apa. Atau sebaliknya orang yang terlalu banyak melakukan sesuatu tapi tidak bisa berefleksi ya. Maka keseimbangan antara pikir dan tingkah laku itu menjadi sangat penting. Demikian juga antara ibadah dan amal nyata itu jelas ya. Maka di sini kritiknya adalah kita sering without thinking ya, kemudian we keep thinking without acting. Tidak ada seimbangan itu ya. Itu persoalan terutama di dunia ketiga seperti kita di Indonesia ini. Ini menjadi PR kita bersama. Maka itu perlunya refleksi dan tindakan ya. Nah, sebetulnya apa perbedaan antara negara berkembang yang miskin kita ini dengan negara maju? Itu ternyata tidak tergantung pada umur. Bukan berarti kalau yang umurnya lebih senior itu lebih hebat, ternyata tidak. Umur itu tidak menjadi faktor penting. Ya. Jadi umur itu sekali lagi tidak menjadi faktor penting. Fakta empiris ini, bisa kita lihat umur seseorang, bisa kita lihat umur-umur negara gitu. Itu nyata apa enggak, ternyata itu tidak terlalu penting umur itu. Kemudian yang lain, maaf, ini belum saya ini ya.
contoh itu negara-negara yang tua seperti Mesir, ya, India itu kan negara kuno, negara tua-tua, tapi kalah sama negara-negara muda nanti. Bukti itu negara tua-tua klasik ya, tapi sekali lagi umur tidak menentukan. Kalah dengan negara muda Singapura, Kanada, Australia, New Zealand, apalagi nanti Swiss, ya contoh yang disebutkan Swiss, itu negara-negara tua ternyata kalah. Demikian juga SDA, sumber daya alam, itu juga nggak menentukan. Indonesia aku SDA luar biasa sekali, sumber daya alam ya. Saya kira terhebat sedunia kalau soal SDA di Indonesia, terhebat sedunia. Ya. Tapi apakah itu menjamin merajai dunia? Tidak, dikatakan terbukti. Jadi umur tidak menentukan, SDA tidak menentukan. Terbukti ini negara-negara yang hebat itu negara yang hubungannya dengan umur itu jauh, hubungannya dengan SDA itu jauh. Negaranya kecil-kecil ya. Ini sebagai contoh adalah negara Swiss misalnya. Saya sudah beberapa kali ke Swiss juga. Jadi kalau saya ini termasuk yang alumni sekali lagi pesantren di Kudus ini, lingkungan madrasah, tapi banyak memang berinteraksi dengan dunia barat jujur aja. Bahkan istri saya juga orang barat, tapi Jawa Barat. Tapi betul barat memang, saya cukup lama sekali. Karena kuliah tadi sampai selesai disertasi tadi tentang diantaranya Mbak Asnawi itu butuh waktu paling nggak 7 tahun saya di sana, kuliah di sana 7 tahun ya. Alhamdulillah tidak makan uang negara, semuanya beasiswa dari yang paling gengsi pada waktu itu, beasiswa Fulbright ya langsung dari Amerika waktu kuliah di sana. Ya. Karena saya nggak sombong, mungkin karena keberkahan dan doa. Dulu saya memang rajin kuncinya kan bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu masih ingat sampai sekarang ya. Tidak ikut kursus apa enggak, tapi cukup radio saja gitu. Kalau kurang direkam jadi serius gitu. Saya ngaji sama romo beliau Mbak Arwani, itu sebelum jam 6 pagi sama ingat. Saya ngaji untuk tabarukan. Sebelumnya saya sudah khatam 2 kali Al-Quran dengan Kiai Maskuri Menara, tapi saya masih ngaji lagi ke Mbak Arwani. Sampai naik-naik gitu di Juz Amma kan. Nah itu habis subuh kan ngajinya gitu. Itu diantaranya sebelum ngaji saya belajar bahasa Inggris radio, kalau kurang kemudian saya rekam, ya rekam saya tinggalkan saya kaji, nanti saya ulang lagi. Nah dengan cara seperti itu ya, manjada wajada ya alhamdulillah bisa menguasai seperti itu, menguasai kunci Inggrisnya kira-kira itu, sehingga sudah menjadi takdir Allah. Saya banyak berinteraksi dengan dunia Barat, saya sudah cerita tadi, 7 tahun di Amerika, belum lagi waktu menjabat. Hampir setiap tahun mesti ditugasi menteri. Menterinya malah nggak mau berangkat, saya yang ditugasi. Ada pertemuan PBB dunia itu di Swiss ini, itu namanya UPR, Universal Periodic Review. Itu tiap 4 tahun selalu menteri ngirimnya saya, bukan orang lain, sendiri secara Kementerian Agama, ya kan sebagai pejabat eselon 1. Ya itu saya selalu dikirim itu setiap tahun, tiap 4 tahun. Belum lagi kegiatan Eropa yang lain itu setiap tahun mesti saya dikirim ke sana. Maka terlalu banyak berinteraksi dengan dunia barat. Sehingga kalau nanti saya ngomong soal barat, Bapak Ibu gak usah ragu, pasti benar, insya Allah. Jadi saya bukan ngarang. Ya. Wong Muhammad Abduh saja, itu 3 bulan saja di Amerika dia, di Prancis ya, itu aja sudah dibenarkan Muhammad Abduh. Ucapannya nanti saya kutip. Itu hanya 3 bulan beliau di Eropa. Saya sudah 7 tahun di Amerika, lebih dari setahun di Eropa, bolak-balik terus. Apalagi anak saya sekarang masih di Inggris, apalagi tinggal di sana sama menantu kami ya. Nah, jadi insya Allah yang saya cerita kalau barat-barat ini benar, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi. Ya. Jadi insya Allah objektif apa adanya. Jadi cerita soal Swiss seperti itu, yang hanya 11% daratannya, itu juga ternyata sangat produktif sekali, beda dengan negara kita ya. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik ya, Nestle itu. Swiss tidak mempunyai cukup reputasi dalam keamanan, integritas, dan ketertiban, tetapi bank-bank Swiss kita semua tahu ya, bank yang sangat disukai di dunia. Jadi perbedaannya apa? Negara maju dan tidak tadi. Tadi soal usia ya kan? Tidak, soal SDA tidak. Apa perbedaannya? Nah ternyata perbedaannya adalah pada sikap, pada perilaku masyarakatnya, yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Jadi kata kunci kita ini dari pengalaman banding negara-negara maju ini
adalah culture, kebudayaan dan education. Jadi tolong kalau kita membaca ini tadi, membaca tema kita penting ini, hubungannya dengan bagaimana mengawal kemenangan Indonesia, perhatikan sejauh mana pendidikannya, kemenangannya, sejauh mana SDM-nya dan culture kebudayaannya ya. Nah, saya bersyukur alhamdulillah berita-berita bagus dari Kudus lah, paling enggak dari kampung halaman kami sendiri. Kalau saya lihat sekarang sekolah-sekolah seperti Banat, ya kan, sekolah seperti TBS, sekolah seperti Kutsiah, itu jujur kalau saya melihatnya kan tidak langsung, karena lebih banyak dari Jakarta melihatnya, saya pandang sebagai semacam rising stars, ya, yakni baru tumbuh-tumbuh yang berkembang yang luar biasa, ya. Jadi sangat menggembirakan, apalagi banyak prestasi-prestasi. Baik itu individu maupun kelompok ya, itu luar biasa. Tentu kita membandingkannya dengan yang selevel ya, tapi yang jelas itu kemajuan yang luar biasa, kita bersyukur. Mari kita kawal bahwa sudah ada kemajuan di lembaga pendidikan kita, maka ma'arif kita, NU kita itu harus memberi perhatian lebih ya pada persoalan ini. Apalagi semuanya mendukung kan, nanti insya Allah pemerintahnya selalu mendukung, perguruan tingginya mendukung, sehingga menjadi lebih kuat ya untuk memastikan ini tadi, mengawal kemenangan Indonesia, mengawal NU Kudus, kira-kira gitu kan sama. Jadi kita nggak hanya berpikir Indonesia atau internasional saja, mulai dari yang lokal dulu. Kan dulu ada istilah yang saya kira sudah sering dengar, act locally, think globally, ya sering dengar itu kan. Jadi kita beraksi secara lokal ya Kudus kita ini, tapi kita juga harus think globally, yakni berpikir secara global. Dan itu alhamdulillah kalau saya pribadi dan keluarga saya terapkan prinsip itu. Sehingga misalnya persahabatan, ya bagi saya penting sekali, persahabatan tingkat lokal dan juga tingkat internasional. Jadi saya misalnya dengan sahabat-sahabat Kudus, itu insya Allah tidak terputus dari dulu sampai sekarang ya. Dengan Mas Fajar misalnya itu kan dari dulu ya, dari sejak beliau belajar jadi PNS barangkali ya. Atau beliau baru belajar dari bahasa hal sama. Kalau saya belajar bahasa hal itu kitab kuningnya, saya 2 bulan di Pati Ramadan. Kalau beliau belajar di kerjanya di LSM-nya ya. Senior-senior udah meninggalkan kayak Mas Kur, Mbah Wahib, Kiai Wahib itu udah pada meninggal, sama-sama belajar. Nah kami dari sejak itu, persahabatan dari dulu gitu, ya alhamdulillah sampai sekarang. Tapi saya juga nggak membedakan kawan yang beda iman, beda benua, beda kulit. Saya punya kawan sejak saya ke Amerika, ya, tahun 90, kemudian saya mau nulis disertasi 95, itu namanya ada seorang antropolog, tapi dia banyak penelitian tentang pesantren di Jawa Timur, penelitiannya gitu. Nah, jadi sama-sama tentang pesantren, padahal tempatnya beda jauh. Namanya Profesor Ron namanya, Ron Luckenspiel ya, udah sering kita undang di Stein, di UIN, di INC Indonesia gitu. Itu sampai sekarang masih bersahabat, padahal beda iman, beda kulit, beda benua. Ya. Itu banyak buku-buku saya yang nulis pengantarnya dia, mukadimahnya depan di cover bukunya, dan juga banyak buku dia yang nulis saya. Ya. Jadi kalau dia ke Indonesia, saya sebagai Sohibul Baitnya, kalau saya ke Amerika, dia menjadi Sohibul Baitnya. Itu kan penting. Itulah yang saya sebut dalam buku saya sebagai smiling Islam. Islam yang tersenyum, yang bisa bersahabat dengan siapa saja. Ya. Dan kita nggak terganggu keimanan kita dengan bersahabat seperti itu. Justru mereka sangat senang dengan dakwah-dakwah yang seperti itu dengan cara kita. Jadi itu saya kira bagian daripada yang saya sebut tadi, kita juga harus bernetworking secara universal, baik pribadi maupun secara kelembagaan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak cara berpikir yang seperti itu. Jadi kita tidak eksklusif. Persoalannya itu di mana-mana kalau ada eksklusivisme itu yang melahirkan fundamentalisme, melahirkan radikalisme, melahirkan paham teks saja, tidak paham asbabun nuzul, tidak paham tafsir, tapi hanya paham teks saja.
itu yang menjadi persoalan kita di Indonesia. Itu yang kita sebut sebagai eksklusif ya. Nah, ini salah satu solusinya. Maka kita harus belajar dari kelebihan-kelebihan ini apa. Jadi kita tahu orang Barat dulu belajar dari dunia Islam. Nggak mungkin Barat maju kalau tidak belajar dari peradaban Islam. Bahkan kitab-kitab itu semua diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Kitab Al-Barzanji saja itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Itali. Kitab Ta'limul Muta'alim saja itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Dan itu saya pakai ujian. Waktu saya ujian disertasi S3, salah satunya itu harus lulus bahasa Perancis. Nah, karena susah untuk bahasa Perancis jujur ya, selain Inggris pasti harus lulus, itu harus ada bahasa asing. Akhirnya disuruh milih bagaimana ujiannya. Karena mahasiswa diberi kesempatan milih, saya akan milih menerjemahkan kitab Ta'limul Muta'alim yang aslinya bahasa Arab, tentu saya sudah baca ya. Yang itu bahasa Inggris sudah diterjemahkan ke bahasa Perancis. Maka tugas saya adalah menginggriskan dari Perancis itu. Etok-etok padahal saya sudah paham bahasa Arabnya. Jadi ya bagi saya tidak sulit untuk ujian bagaimana inti daripada Ta'limul Muta'alim dalam bahasa Perancis itu. Karena jawabnya dalam bahasa Inggris. Bahasa Perancisnya kita bacanya kan Arabnya, yang udah paham bahasa Arabnya kira-kira gitu. Jadi akhirnya lulus juga ujian bahasa Perancisnya. Jadi ini saya kira penting untuk belajar seperti itu cara lain. Kemudian ini prinsip-prinsip Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar kemajuan bersama yang insya Allah prinsip-prinsip ini itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran kita, dengan Al-Quran kita. Dari pengalaman itu, apa itu? Etika, akhlak. Akhlak itu nomor 1. Akhlak itu tidak harus tertulis ya kan, ethics menjadi hal yang sangat penting. Kejujuran, amanah, kita tahu, responsibility, tanggung jawab. Bukan hanya kata-kata, tapi ini nyata dalam kehidupan. Ini yang barangkali Bapak Ibu kadang-kadang kurang menyadarkan kepada orang lain ya. Kalau akhlak itu tidak hanya dihafalkan saja, tidak hanya akwal, tapi harus af'al. Itu persoalan. Persoalan kita di negara kita, budaya kita, itu kebanyakan hanya kata-kata, tidak dalam aqwa, dalam af'al. Mestinya dalam hayat, dalam af'al, itu etika dan akhlak kita. Contoh yang paling mudah gini, ini paling mudah, sering saya sampaikan, saya sering mengukuhkan lagi supaya kita paling gampang ingat dan bisa kita terapkan. Saya sering mengatakan, kita di Jawa banyak menemukan, penduduk yang brengsek. Maaf ya. Brengsek dalam arti tidak mengikuti etika, tidak mengikuti aturan gitu ya. Jadi dia orang yang brengsek. Bahasa Arabnya toleh, bukan soleh, tapi orang yang sangat toleh. Sebagai penduduk Indonesia yang toleh, yang brengsek ya. Tapi orang yang sama, orang yang toleh, yang brengsek tadi, ajak aja ke Ahmad Yani International Airport di Semarang. Suruh naik pesawat 1 jam saja nyampe Singapura. Insya Allah turun ke Singapura dia jadi orang soleh. Ya. Turun ke Singapura hanya 1 jam, orang yang sama. Turun jadi orang yang soleh, yang ikut aturan, tidak mau meludah setempat sendiri. Ya. Kalau meludah itu harus dia bawa tisu, tisunya baru dimasukkan sendiri, nanti dibuang di tempat yang benar. Ya. Apalagi ngupel, nggak ada ngupel-ngupel di sana. Apalagi hal-hal yang lain sampah itu nggak ada. Karena tadi akhlak itu dalam tingkah laku. Etika itu sudah dibentuk dalam budaya dan pendidikan berabad-abad. Itu negara-negara maju seperti Singapura maka disebut sebagai tough state. Negara yang tough itu seperti itu. Nah kita ini kan bisa segala macam gampang. Gampang diatur dengan uang segala macam. Saya tidak nyinggung soal capres tidak. Semuanya itu rusak karena ada hal-hal yang merusak. Merusak etika dan akhlak yang sudah dibentuk bertahun-tahun. Ini menjadi tugas kita. Ya, tugas kita bersama bagaimana nilai-nilai ini, yang ini adalah ajaran Al-Quran, ajaran Nabi, yang juga sudah diterapkan di negara yang non-Muslim. Non-Muslim yang menerapkan ini, termasuk Singapura kan mayoritas kecil kan Muslimnya. Ya meskipun Muslimnya, tapi saya cerita soal negara tidak hanya Singapura, negara yang maju-maju lain, ya di Barat terutama. Maka benar apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh nanti saya kutipkan. Jadi sudah kita catat ya nilai-nilai ini. Nanti tentu saya akan share ke panitia bisa.
saya ingin mengambil kutipan dari Muhammad Abduh ya. Apa yang diucapkan itu betul. Ini Abduh mana ya? N.O. Abduh. Nah ini. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi katakan betul ini. Ini Muhammad Abduh. Yang mohon hadirin percaya karena saya perkuat ya. Dia mengatakan I went to the West and saw Islam but no Muslim. Meskipun hanya 3 bulan tadi, tapi bisa dipercaya beliau sebagai intelektual Muslim. Saya pergi ke Barat, beliau diasingkan di Perancis kan, karena memang dijajah oleh Perancis negaranya. Saya melihat Islam, tapi tidak ketemu Muslim di sana. Nggak ada Muslim di sana. Di Barat tidak ada, di Eropa. Waktu itu, kalau sekarang Barat Muslim udah banyak, ya. Tidak seperti dulu. Kemudian I got back to the east. Saya kembali ke timur, ke negaranya, ke Mesir, ya. And so Muslim, dan ketemu para Muslim, apalagi ketemu Ikhwanul Muslimin kan, lagi jaya-jayanya Ikhwanul Muslimin pada waktu itu, ya. Gus Gofur juga banyak. Gus Gofur kalau beliau dari Mesir juga banyak sering cerita soal bagaimana Ikhwanul Muslimin di sana, PKS di sana ya, yang pemilunya menang ya. Itu karena melihat Muslim di sana, tapi but not Islam. Tidak ada Islam di Mesir. Ini kata intelektual Mesir Muhammad Abduh seperti itu. Jadi beliau sangat membedakan antara Muslim dengan Islam. Jadi kami yang berpengalaman lama di Barat, itu mohon maaf kalau cerita yang baik itu bukan berarti membaik-kebaikan Barat. Tapi itu sesungguhnya adalah kelanjutan daripada ajaran esensi Islam yang pada masa lalu sudah menjadi budaya di Barat seperti itu. Ya. Jadi kita amini hal seperti ini, itu menjadi penting. Tadi saya jadi jam 4, gak sadar sudah jam 4.10, tapi masih banyak kutipan yang belum saya ambil ini. Jadi mohon izin dulu sedikit lagi. Sedikit lagi. Tadi udah ini, maaf, supaya menjadi inspirasi harapan kami. Dikit lagi. Oh, iya. Saya mau ada kutipan Gus Dur, tapi waktunya nggak mungkin. Ini aja barangkali ya. Gak apa, kita kan tahu di Cina juga maju, jadi tokoh-tokoh Cinanya kita kutip juga menjadi inspirasi penting ya. Karena kita bicara jangka panjang ke depan ya. Kalau kita merencanakan 1 tahun, if you plan for 1 year, maka kita bisa menanam padi. Ya, kita punya sawah cukup itu untuk kehidupan 1 tahun saja. Tapi untuk kehidupan 1 dekade, ya, untuk 10 years, maka kita perlu plant trees, ya kan? Kayu jati dan sebagainya itu adalah paling enggak 10 tahun ya, perlu 10 years. Tapi kalau kita ingin merancang 100 tahun, kita ini kan harus merancang 100 tahun paling enggak kita semua ya. Karena kita hidup di abad 21 ini, kita bagaimana menyiapkan hidup di abad 22 nanti kan, yakni 100 years, maka harus educate children. Ya. Oleh karena itu tidak perlu bersedih kalau misalnya belum berhasil dalam kehidupan ekonomi keluarga misalnya, belum berhasil, tetap harus berusaha keras bagaimana anak-anaknya disiapkan menjadi anak-anak yang berhasil, yang itu berarti kita sudah menyiapkan 100 tahun yang akan datang menjadi anak yang sangat berhasil ya. Saya kira banyak contoh dari madrasah-madrasah kita di Kudus ini yang putra-putrinya juga sangat berhasil di dalam dan di luar negeri. Nah itu adalah sebuah prestasi, sebuah apa itu tadi namanya kemenangan ya untuk Indonesia ke depan, itu seperti itu maksudnya. Kelihatannya itu hal-hal yang penting yang saya ingin share dengan Bapak-Ibu sekalian. Sangat terakhir ya, mungkin hanya melihat aja satu lagi sebelum saya akhiri. Tidak semua file ya, ini aja. Tadi sudah. Nah ini kami yang cerita tadi, yang hubungan teman tadi ya, ini sebagai penutupnya. Itu sejak tahun 2001 kami bersahabat ya. Itu sampai sekarang masih kami bersahabat dan saling mendukung.
Meskipun dia belum Muslim, tapi sangat cinta sama Muslim, sama keluarga Muslim, sama cara-cara Islami ya. Jadi kami bawa putra-putri pada waktu itu, sampai sekarang masih bersahabat. Saya dengan orang tuanya, putra-putri kami itu masih bersahabat. Ya. Ini yang saya cerita putri kami Medina itu, yang belum ada umur tahun, saya ajak penelitian di sana, tahun 2001. Jadi dalam rangka saya menyiapkan naskah profesor, saya penelitian 6 bulan, saya nulis sambil membawa anak dan istri. Nah ini ikut anak pada waktu itu sampai sekarang masih bersahabat. Ya. Putri saya di London kemarin ditengok oleh temannya yang dari Amerika. Padahal butuh paling enggak waktu 7 jam naik pesawat. Ditengok dari Amerika ke Inggris. Ya. Tahun 2016 juga ditengok di Jawa ini. Malah mereka pergi ke Jogja bersama. Kami dari Jakarta. Jadi itu persahabatan yang abadi insya Allah bagi kami. Itulah silaturahmi yang sebenarnya ini. Ini bukti tahun 2018. Waktu putri kami masih kuliah di Jepang, pas ke Indonesia ketemu sama dia, anak yang kecil tadi. Nah contoh buku seperti ini, itu buku lama saya. Alhamdulillah buku saya ini dengan tadi pengantar profesor tadi, itu udah lebih dari 6 tesis se-Indonesia. Ada UIN Jogja, UIN Jakarta, UIN Palembang. Itu bahas buku ini, buku saya. Padahal saya nulisnya nggak terlalu serius. Ya, hanya berjudul itu, menggagas format pendidikan non-dikotomik yang kemudian terbit ulang. Ya, tadinya di Jogja, sekarang masih terbit ulang di Jogja juga. Itu bahkan ada juga tes skripsi. Kalau skripsi banyak, salah satunya skripsi YN Kudus juga ada. Seorang mahasiswi sekitar 3 tahun yang lalu. Ya. Kalau yang S2 banyak. Itu kan namanya buku yang berkah, karena di mana-mana dipakai ya. Saya kira banyak kiai-kiai kita yang penerbitannya juga sangat berkah ya, diterbitkan beratus-ratus kali. Oke, kata-kata kunci aja sebagai penutup untuk mukadimah ini. Saya kutipan ini salah seorang yang paling berhasil di Amerika, orang kaya dan pemikir terkenal, yang punya Walmart di Amerika itu ya, namanya John Buffett. Warren Buffett itu mengatakan, sama dengan kita sebenarnya intinya, tapi penting kita garis bawahi bahwa ternyata banyak kesamaan-kesamaan pandangan. Kata dia, kalau menilai orang itu 3 saja ingat. Apa itu 3 itu? 1 adalah intelligence, fatonah. Orangnya cerdas enggak sih? IP-nya di Banat bagus apa tidak sih? Kita lihat itu IP-nya. Ya. Hafalan Al-Qur'annya bagus tidak sih? Nah itu kan namanya intelligence, fatonahnya. Ya. Yang kedua smart, yang kedua adalah energinya. Semangat enggak? Kira-kira seperti Prof. Rahman enggak? Usahanya sudah 63 tapi masih bicara meskipun kadang-kadang lupa, tapi masih semangat bicaranya. Kira-kira semangat enggak? Insya Allah saya dinilai semangat lah ya. Saya semangat masih seperti ini. Saya kan sudah ini, mau pidato kayak apapun tidak naik lagi. Orang kalau pegawai negeri itu golongan paling tinggi kan 4E. 4E itu paling tinggi, pegawai negeri. Nah, 4E saya itu sejak Januari 2016. Sekarang sudah 2024 ya. Mau jungkir balik, mau ceramah di PBB gak bakalan naik. Pangkat saya segitu aja 4E. Gak bakalan naik, gaji saya segitu aja. Gak bakalan naik-naik aja gitu ya. Jadi itu kalau semangat. Jadi susah saya untuk menyemangati diri sendiri. Kalau seperti itu alhamdulillah masih bersemangat. Ketemu apalagi NO, Muslimat, Fatayat ya, dan Bapak Ibu pasti lebih semangat. Karena berbagi motivasi, berbagi inspirasi. Itu pentingnya. Jadi kedua syaratnya adalah energi. Kalau nilai orang itu orangnya semangat apa tidak? Atau orangnya suka ngantuk saja? Ya, itu energi. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah integrity. 3 hal itu. Jadi kalau bahasa Arabnya fatonah, semangat, niatnya kuat, itu motivasinya kuat, serta amanah, integrity. Nah, kata tokoh ini, kalau tidak punya integrity, if they don't have the last one, tidak punya amanah. Orangnya nggak amanah, tapi orangnya hebat loh, punya semangat hebat, smart, luar biasa, tapi nggak punya amanah. Kata tokoh ini kata orang Amerika ini, don't even bother with the first two, lupakan saja.
Sematnya nggak penting, ya, yakni fatonahnya nggak penting, kemudian hirsonnya luar biasa nggak penting, itu semua. Yang penting hanya satu, yakni amanahnya itu. Nah inilah pendidikan mestinya harus bisa melahirkan amanah. Melahirkan amanah itu tidak mudah, dimulai dari keluarga, ya, dimulai dari praktek nyata kehidupan kita. Jelas bagaimana Rasulullah menyentuhkan ke kita. Saya kira itu kata-kata kunci yang sangat penting. Semakin panjang nanti semakin kurang bersemangat. Maka mungkin cukup di sini saja. Ini hanya contoh-contoh lainnya. Cukup saya kira. Tapi ini sebagai harus ada bahasa Arabnya lah, ya. Nanti saya bisa kualat sama beliau. Masa ceramah nggak ada Al-Qur'annya? Untuk apa dulu ngaji nggak ada Al-Qur'annya? Saya akhiri dengan Al-Qur'an lah ya, gitu kira-kira. Kalau tadi yang lupa Al-Quran, bolehlah mengutip pengajian kan. Saya ingin mengutip 2 ayat meskipun nggak ada di sini ya. Pertama, Iqra kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi. Kalau lupa ingatkan, harus ingat langsung dosa kalau nggak diingatkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam al-ayah. Nah, yang saya ingin penting mengajak hadirin ini adalah tafsirnya. Yang jarang barangkali kan. Tafsir yang khusus yang saya suka gitu ya. Saya ngambil tafsir rasional ya. Itu sekaligus menjawab yang selama ini mungkin kita kurang memperhatikan kalau tafsir yang konvensional kita baca. Kenapa kok Allah menempatkan al-alaq ini yang pertama, kok bukan Fatihah dulu? Padahal kita ini kan Fatihah sangat terkenal ya. Tapi kok justru ayat ini yang pertama diturunkan Allah? Paling enggak dari tafsir yang saya baca itu sedikit banyak kita mafhum. Ternyata ini karena peran besar esensi dari surat itu, surat Al-Alaq itu yang berbunyi Al-Qalam tadi, pena itu. Pena satu satu paket dengan Iqra, dengan reading. Artinya yang namanya baca dengan tulis itu satu paket untuk kemajuan pribadi, kemajuan peradaban. Jadi siapa yang lupa baca, siapa yang lupa pena, pasti akan ditindas dalam kehidupan ini. Ya. Itu sudah terbukti dalam sejarah. Maka itulah peran penting surat Al-Alaq. Ya. Ini kira tafsirnya gitu ya. Maka itu menjadi pertama yang diingatkan Allah. Ya. Betapa pentingnya baca tulis dalam peradaban manusia. Tanpa baca tulis dan tanpa ajaran dari Allah, maka tidak ada kesinambungan budaya, tidak ada kesinambungan peradaban. Itu karena melalui the transmission of knowledge, kata tafsir itu, kesinambungan itu karena melalui baca dan tulis. Kita bisa membaca, bisa menulis, ya, membaca tulisan para ulama-ulama kita adalah karena peran pena itu. Itu pentingnya begitu ya. Tadi saya lupa mengawali itu penting saya sampaikan. Ayat yang lain takut saya kutip, takut tadi saya salah baca. Ini yang sering kita bacakan untuk mengakhiri pergaulan ini ya. Yakni saya terjemahkan bebas menjadi ini. Alaika bitoriaqil huda. Ini terjemahan bebas saya menjadi itu. Tetaplah berada di jalan hidayat. Maaf. Wala yadurruka qillatus salikin. Itu saya kira sangat populer di Kudus kita kan. Jangan bersedih meski sedikit mereka yang lurus. Wa iyyaka wa turuqar roda. Jauhilah jalan dan cara-cara bejat. Iya kawatul qarda wala taghtarra bikasratil halikin. Jangan tergoda meski banyak yang terjerumus. Demikian barangkali dari saya. Demikian alhamdulillah wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.